Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi membentuk tim pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Presiden juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID-19. Presiden Joko Widodo telah membentuk tim pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 guna membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi corona. Tim pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 ini akan membawahi dua gugus tugas, yaitu gugus tugas pemulihan ekonomi dan gugus tugas penanganan COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, Presiden menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID-19. Erick akan membawahi Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin selaku Ketua Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi. Di dalam PP tersebut, Presiden memberi tugas kepada Komite Kebijakan dan di situ dibuat ada satu tim untuk mengendalikan terkait dengan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dan Bapak Presiden memberi penugasan kepada Menko Perekonomian untuk mengkoordinasikan tim kebijakan. Sementara Erick Thohir menegaskan timnya akan segera menyusun program-program untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Pak Presiden memutuskan di bawah pimpinan Pak Menko Pak Erlangga, kedua tim digabungkan supaya seiring senada semuanya jadi baik. Dan tentu tadi ada target-targetnya yang akan dilakukan kepada kami. Nah, karena itu programnya kita harus jalankan sebaik-baiknya dan karena itu kita langsung bekerja mulai hari ini. Tetapi tentu saya, Pak Budi, di sini bukan sebagai BUMN. Kami ini memang kebetulan tim yang harus bersinergi dengan menteri-menteri terkait dan juga ini menjadi sebuah program real yang dimana harus diimplementasikan dengan target-target tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, tim ini akan berkoordinasi dengan sejumlah menteri, diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hans Kueh, Direktur dari PT Anugrah Mega Investama. Pak Hans, kita akan lanjutkan kembali. Pak Hans, tadi sudah disampaikan begitu Bapak Erick Thohir sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi tim pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Ini lagi-lagi begitu ada menteri yang ditunjuk untuk penanganan pemulihan ekonomi dan juga COVID-19. Anda melihat bagaimana? Seberapa efektif nanti akan bisa menangani perbaikan ekonomi dan juga mengatasi dari persoalan COVID-19 di Indonesia? Iya. Kalau kita melihat selama ini kalau kita melihat ekonomi itu data makro itu bicara agregat ya. Jadi penjumlahan keseluruhan kayak konsumsi gitu, kemudian investasi, kemudian kalau kita lihat per sektor juga agregat gitu. Nah, kalau kita melihat pemerintah sekarang harus juga berpikir bahwa setiap sektor itu punya pola yang berbeda-beda gitu. Nah, kita mencatat kalau BUMN itu 150-an BUMN, yaitu 54, tapi belum termasuk anak-anak dan cucu ya. Jadi sangat banyak sekali dan sektornya itu sangat macam-macam gitu, dari industri pengolahan, kemudian telekomunikasi, jasa keuangan, jasa profesional, konstruksi, pengadaan listrik gitu. Jadi ada berbagai sektor itu hampir ada BUMN gitu. Nampaknya pemerintah ingin mendapatkan insight-insight per sektor ya. Kalau kita lihat kalau Pak Erick Thohir yang ditunjuk supaya bisa menemukan sektor mana yang harus benar-benar dibantu, yang harus diprioritaskan gitu. Nah, kita bukan mengatakan pilih kasih, tetapi memang periode pandemi ini tentu pemerintah harus melihat sektor mana yang benar-benar bisa ditolong atau harus dikesampingkan dulu gitu ya. Kalau kita bicara kayak sektor pariwisata, mungkin agak sedikit berat ya selama pandemi masih berlangsung kita kemudian memberikan stimulus pada sektor ini. Karena orang kan mau pergian agak takut. Kemudian kalau kita mau naik pesawat, pesawatnya harus langsing, pasti tiketnya mahal gitu. Kemudian belum lagi kalau mau naik pesawat harus tes ini, tes itu gitu. Jadi akan sangat sulit. Sehingga
kalau stimulus diberikan pada sektor pariwisata saat ini mungkin akan lebih berat gitu ya. Tapi kalau dia langsung hantam ke UMKM, kemudian sektor tertentu gitu, itu kan lebih bisa mendorong ekonomi gitu. Jadi tentu ini harus ada hitungannya, dan tentu Kementerian BUMN kan punya data-data di bawah ya, kira-kira mana sektor yang harus lebih diprioritaskan di dalam periode pandemi ini. Bukan mengesampingkan sektor-sektor tertentu ya, tetapi dampak pandemi itu kan besar pada sektor tertentu, di mana kemudian sektor mana yang banyak berkaitan dengan UMKM yang mau dibantu pemerintah gitu, itu kan harus diperhitungkan dan cermat. Tapi Anda melihat Pak Hans, apakah memang ini ada semacam suatu kekhawatiran, paling tidak untuk menepis kekhawatiran karena sebelumnya mungkin tidak terkoordinasi dengan baik dari sisi pemulihan ekonomi, sementara kita juga tengah berkutat untuk proses dari penanganan COVID-19, sehingga perlu ditunjuk ini satu leader yang akan mengkoordinasikan beberapa kementerian ini, dan ditunjuklah Pak Erick Thohir. Ya. Sebenarnya seluruh dunia, setiap negara itu nggak siap dengan pandemi COVID gitu. Ini kan mendadak sekali terjadi dan kita belum punya pengalaman menghadapi masalah ini gitu. Jadi semua orang juga bingung ya mencari apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara dengan teman-teman, sebenarnya orang kan bekerja ya di kementerian, semua bekerja keras gitu. Tetapi memang prosedur harus dilalui karena kan memang negara ini negara hukum ya. Jadi ada prosedur yang dilalui. Ketika prosedur harus di-apply dalam periode pandemi ini kan efektivitasnya agak berkurang gitu ya. Jadi kelihatan agak lambat gitu di sana. Tetapi ini karena prosedur yang harus di-apply gitu. Nah, sedangkan kalau kita melihat sektorial tentu jadi masalah ya kalau kita lihat gitu. Kalau tadi kita bicara data survei BPS, 70%-an orang yang penghasilannya tadi 1 juta berapa itu kan turun ya gitu. Jadi pukulannya cukup berat. Kemudian kalau kita lihat angka pengangguran itu bergerak naik gitu ya, kemungkinan akan jadi 5 jutaan di tahun ini. Tapi kalau kita lihat dari teman-teman di industri, mereka bilang itu udah 7 juta lebih gitu, berdasarkan jumlah perusahaan yang membayar BPJS tenaga kerja ya gitu. Itu turun 7 jutaan. Jadi mereka melihat kemungkinan potensi pengangguran dan naik 7 juta. Ini kan hal-hal yang besar sekali ya, data-data yang cukup berat gitu ya kalau dari ekonomi gitu. Jadi ini yang jadi masalah. Oke, sudah ada tim pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID-19. Anda melihat ini akan memberikan jugakah dorongan yang positif untuk pergerakan pasar modal ini terakhir, Pak Hans? Sedikit saja. Ya, kita pikir sih positif ya bagi pasar modal kita ya. Jadi upaya-upaya pemulihan gitu. Saat ini seluruh dunia industri pasar modal mereka itu sekarang dipapang oleh stimulus semua gitu. Jadi kalau kita lihat likuiditas sangat banyak, orang mencari tempat investasi, salah satunya di pasar saham gitu. Makanya banyak yang bilang bahwa pasar saham kok bergerak berlawanan arah dan sektorial, karena pasar saham konten ekspektasi ke depan gitu, bahwa akan ada perbaikan yang terjadi. Baik, Pak Hans, itu analis yang menarik terkait dengan pergerakan pasar modal kemudian makroekonomi. Semoga memang ini menjadi suatu sentimen dan menjadi dorongan yang positif untuk pergerakan market di tanah air. Pak Hans, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Pak Hans. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, baik pemirsa, di segmen berikutnya kami masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya dan kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.